Jepang. Pada tanggal 14 Agustus 1945, golongan para pemuda Indonesia mendengar berita tentang pengeboman yang menghancurkan kota terbesar di Jepang, tepatnya di kota Hiroshima dan Nagasaki. Apakah kalian sudah mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Benarkah apa yang terjadi dengan Jepang? Pada hari ini, kota Hiroshima dan Nagasaki telah dibom atom oleh sekutu. Kalau begitu, kita harus segera menyuruh Bung Karno untuk memproklamasikan kemerdekaan ini. Tanggal 15 Agustus 1945, kira-kira pukul 22 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, tempat kediaman Bung Karno, berlangsung perdebatan serius antara sekelompok pemuda dengan Bung Karno mengenai proklamasi kemerdekaan. Sekarang malam ini juga kita kobarkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan. Kami sudah siap mempertaruhkan jiwa kami. Jika Bung Karno tidak mengeluarkan pengumuman pada malam ini juga, akan berakibat terjadinya suatu pertempuran darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Mendengar kata-kata ancaman seperti itu, Soekarno naik darah dan berdiri maju menuju Pikana sambil berkata, Ini batang leherku, seretlah saya ke pojok itu dan potonglah leherku malam ini juga. Kamu tidak usah menunggu esok hari. Jepang adalah masa silam kita. Kita sekarang harus menghadapi Belanda yang akan berusaha untuk kembali menjadi tuan di negara kita ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang telah saya katakan dan mengira bahwa saudara telah siap dan sanggup untuk memproklamasikan kemerdekaan, mengapa saudara tidak memproklamasikan kemerdekaan itu sendiri? Mengapa meminta Soekarno untuk melakukan hal itu? Apakah kita harus menunggu hingga kemerdekaan itu diberikan kepada kita sebagai hadiah? Walaupun Jepang sendiri telah menyerah dan takut dalam perang sukinya. Mengapa bukan rakyat itu sendiri yang memproklamasikan kemerdekaannya? Mengapa bukan kita yang menyatakan kemerdekaan itu sendiri sebagai suatu bangsa? Kekuatan yang segelintir ini tidak cukup untuk melawan kekuatan bersenjata dan kesiapan total tentara Jepang. Coba apa yang bisa kau perlihatkan kepada saya? Mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakan bagian keamananmu untuk setelah diproklamasikan? Kita tidak akan mendapat bantuan dari Jepang atau sekutu. Coba bayangkan bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan sendiri. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat pula kita akan terbebas dari semua belenggu yang menyiksa ini. Baiklah, tapi kami perlu waktu untuk berunding sebentar. Kemudian para golongan tua yang ada di tempat itu seperti Soekarno, Bung Hatta, Soebarjo, Iwa Kusumantri, Jojo Pranoto, dan Sudiro segera masuk ruangan untuk berunding. Bagaimana ini? Para golongan muda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya agar dapat berjalan dengan baik. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah bagaimana kita menghadapi sekutu yang ingin mengembalikan kekuasaan Indonesia. Setelah selesai berunding, para golongan tua segera menemui para golongan muda yang telah menunggu di luar ruangan. Setelah kami berunding, tadi kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan apalagi tentang kemerdekaan Indonesia. Dengan berat hati, akhirnya para pemuda meninggalkan tempat itu. Tapi mereka juga membuat strategi bagaimana cara membujuk Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Akhirnya pada tanggal 16 Agustus 1945, pukul 4.30 mereka dibawa oleh golongan muda ke Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok. Action. Peristiwa Rengas Dengklok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maksudnya kami ini adalah untuk membawa Pak
kami akan pergi sekarang juga. Hilangnya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin pergerakan kemerdekaan di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Subarjo pada pukul 8 pagi. Oke. Apakah kamu tahu di mana keberadaan Soekarno dan Muhammad Hatta? Saya tidak tahu. Katakan kepadaku, di mana mereka? Saya jamin keselamatan mereka apabila mereka kembali ke Jakarta. Baiklah, saya akan menunjukkan tempat Soekarno dan Hatta berada. Setelah sudah tentara peta di Rengas Dengklok bahwa kemerdekaan akan segera diproklamasikan keesokan harinya, Subarjo diperbolehkan membawa mereka kembali ke Jakarta pada malam itu juga. Perumusan naskah proklamasi. Pada tanggal 16 Agustus 1945, rombongan Soekarno-Hatta tiba kembali di Jakarta pada pukul 23 WIB setelah menurunkan Fatmawati dan putranya di kediaman Soekarno. Pemimpin perjalanan Subarjo membawa mereka langsung menuju rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Ruang makan rumah Laksamana Maeda itu dirumuskan teks proklamasi kemerdekaan. Maeda sebagai tuan rumah mengundurkan diri ke kamar tidurnya di lantai 2 ketika peristiwa bersejarah itu berlangsung. Miyoshi, orang kepercayaan Nishimura bersama Sukarni, Sudiro, dan BM dia menyaksikan Soekarno-Hatta dan Ahmad Subarjo membahas rumusan teks proklamasi, sedangkan tokoh-tokoh lainnya, baik dari golongan tua maupun golongan muda, menuju di serambi muka. Action. Biarkan saya yang mencatat. Baiklah. Untuk pembukaan kata apa yang sekiranya bagus. Bagaimana untuk pembukaannya kata proklamasi seperti kata itu cocok untuk naskah ini? Ya, lalu untuk isinya apa? Bagaimana kalau begini? Kami, bangsa Indonesia dalam ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Itu bagus karena naskah ini menyatakan kemerdekaan bangsa kita. Kemudian Soekarno menulis. Itu kan bagian dari pembukaan. Sekarang isinya bagaimana? Saya sudah berpikir begini, hal-hal yang mengenai pemindahan dan kekuasaan diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ya bagus, semua selesai. Jadinya seperti ini. Alhamdulillah, kira selesai juga. Bagaimana kalau sekarang kita menghampiri para pemuda? Apakah mereka menyetujui isi naskah ini? Sudah, ayo kita menghampiri para pemuda. Kelompok yang menyendiri di ruang makan itu selesai merumuskan teks proklamasi. Kemudian mereka menuju muka untuk menemui hadirin yang berkumpul di ruangan itu. Saat itu dini hari menjelang subuh. Jam menunjukkan pukul 4, Soekarno mulai membuka pertemuan itu dengan membacakan rumusan teks proklamasi. Masih merupakan konsep. Bagaimana? Naskahnya sudah selesai, Bu? Sudah, akan saya bacakan. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan dan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 tanggal 8 tahun 05, Wakil Bangsa Indonesia. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Ada. Sebaiknya naskah itu ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia. Ya, itu benar. Setuju. Setuju itu lebih baik. Setelah selesai melakukan sedikit perubahan, kemudian Soekarno menyuruh Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi. 1. Apakah Sayuti Melik bisa mengetik naskah ini dengan perubahan-perubahannya? Saya bisa, Bung. Ya sudah, tolong ketik naskah ini. Baiklah. Sayuti Melik pun mengetik naskah proklamasi. Kemudian setelah selesai, naskah itu diberi kepada Soekarno. Kemudian merundingkan tempat pembacaan naskah proklamasi dan sepakat untuk berkumpul kembali pada besok pagi di kediaman Soekarno. Detik-detik proklamasi. Detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Upacara itu berlangsung sederhana, tanpa protokol. Latifendraningrat, salah seorang anggota PETA, segera memberi aba-aba kepada seluruh barisan pemuda yang telah menunggu sejak pagi untuk berdiri. Serentak semua berdiri tegak dan dengan sikap sempurna.
Latif kemudian mempersilahkan Soekarno dan Muhammad Hatta maju beberapa langkah mendekati mikrofon. Dengan suara mantap dan jelas, Soekarno mengucapkan pidato pendahuluan singkat sebelum pembacaan teks proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun berkembangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti. Di dalam zaman Jepang ini tampaknya saja kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu sekata berpendapat bahwa sekarang datangnya saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu. Setelah dibacakannya proklamasi dengan diiringi nyanyian lagu Indonesia, Raya pengibaran bendera sang merah putih terkesan hikmat. Lalu serempak mereka bersorak bahagia, rasa haru menyeliputi di setiap hati mereka. Betapa tidak angan-angan mereka tentang negara ini. Mereka ini kini terwujud. Sejak saat itu mereka menjadi bangsa mereka. Yang ku cinta.